Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajarkan mengenai simpangan rata-rata. Ya, jadi kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata. Terlebih dahulu, pengertian dari simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Jadi simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih ya. Jadi selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Nah, jadi di sana berkaitan dengan nilai rataan hitung atau nilai rata-rata. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai simpangan rata-rata untuk data tunggal maupun simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok. Jadi simpangan rata-rata ini berkaitan dengan materi rata-rata. Jadi silahkan ingatkan kembali bagaimana cara kita untuk mencari rata-rata pada data tunggal maupun rata-rata pada data berkelompok ya. Nah, simpangan rata-rata untuk data tunggal, jadi simpangan rata-rata tersebut dilambangkan dengan SR ya. Simpangan rata-rata untuk data tunggal dulu, simpangan rata-rata sama dengan sigma I dari 1 sampai N ya. Di sana ada nilai mutlak XI. XI ini maksudnya dia data ke I, data ke 1. Kalau misalnya di sini mulainya dari 1, berarti data ke 1 dikurangi rata-ratanya dibagi N. Jadi tergantung di sini ada datanya berapa. Kalau datanya ada 10, berarti I-nya mulai dari 1 sampai 10. Jadi di sini data ke-1 dikurangi rata-rata, data kedua dikurangi rata-rata, hingga data ke-10 dikurangi rata-rata. Jadi semua data dikurangi rata-rata dulu, baru di sigma atau di jumlah berapa selisihnya, dibagi dengan N ya. Jadi XI ini adalah nilai data ke I, X bar ini adalah rata-rata dari keseluruhan data, kemudian N adalah banyaknya data. Nah, kurang lebih untuk data yang berkelompok juga sama. Jadi kita harus cari dulu rata-rata dari data berkelompok itu berapa, kita simbolkan dia dengan X bar. Kemudian XI ini adalah nilai data ke I, FI ini adalah frekuensi data ke I. Jadi kurang lebih sama ya. Simpangan rata-rata adalah untuk data yang berkelompok sigma I dari 1 sampai N FI kali dengan nilai mutlak dari XI kurang X bar dibagi sigma FI dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi sigma FI dari I sama dengan 1 sampai N ini sama dengan N ya. Jadi berapa banyak datanya atau berapa frekuensinya, jumlah frekuensinya. Jadi mungkin bagi yang masih bingung, kita akan langsung saja masuk pada contoh soal agar lebih paham. Yang pertama, untuk data tunggal ada contohnya, yaitu tentukan simpangan rata-rata, datanya adalah 4, 5, 3, 6, 7, 8, 6, dan 9. Nah, langkah awal kita adalah kita mencari rata-ratanya atau kita mencari X-barnya. Nah, masih pada ingat ya, cara mencari rata-rata pada data tunggal bagaimana? Kita jumlahkan dulu semuanya. Jadi 4 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 itu dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dibagi 8 sama dengan jumlahnya ini adalah 48 dibagi 8, berarti rata-ratanya adalah 6. Nah, rata-ratanya adalah 6, berarti sesuai dengan rumus yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti data ke I, data pertama misalnya 4. Jadi ini 4 dikurangi 6 ditambah data kedua 5 dikurangi 6 ditambah data ketiga 3 kurangi 6, 6 kurangi 6,
7 kurangi 6, 8 kurangi 6, 6 kurangi 6, 9 kurangi 6. Nah, kita lihat hasilnya. 4 kurangi 6 negatif 2 ya. Karena di sini ada tanda mutlak, berarti hasilnya adalah 2. 5 kurangi 6 negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1, 1. 3 dikurangi 6 negatif 3. Nilai mutlaknya adalah 3. 6 kurangi 6, 0. 7 dikurangi 6, 1. 8 dikurangi 6, 2. 6 dikurangi 6, 0. 9 dikurangi 6, 3. Jadi nilai mutlaknya dijumlahkan semua dibagi N-nya 8. Berarti 12 dibagi 8, 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Ya, itu contoh untuk simpangan rata-rata pada tata tunggal ya. Yang nomor 1. Lanjut. Coba kita lihat untuk yang kelompok. Nah, di sini yang kelompok ada data balita, data usia balita dalam bulan di posyandu. Ya. Tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Nah, jadi sama dengan yang tadi, ini yang berkelompok, yang tadi yang tunggal, yang nomor 2 ini adalah yang berkelompok. Konsepnya sama, kita cari dulu rata-ratanya. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata pada data berkelompok? Di sini sudah ada penyelesaiannya. Ya, ini usia ya. Di sini ada usia, kemudian sudah ada frekuensi. Untuk mencari rata-rata pada data berkelompok, kita lihat dulu. Jadi kita pakai XI ya. XI ada yang masih ingat nggak? XI ini adalah nilai tengah. Jadi lihat usianya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai tengahnya adalah 3. 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Nilai tengahnya adalah 8 ya. Begitu juga seterusnya ya. Berarti 11 sampai 15 nilai tengahnya 13. 16 sampai 20 nilai tengahnya 18. 21 sampai 25 nilai tengahnya adalah 23. Nah, ini frekuensi itu sesuai dengan frekuensi yang di atas 6, 3, 4, 4, 8. Nah, kemudian apa yang perlu kita cari lagi? Yang perlu kita cari lagi adalah FI kali XI ya. 3 kali 6 18, 8 kali 3 24, 13 kali 4 52, 18 kali 4 72, 23 kali 8 184. Nah, yang perlu kita cari lagi adalah sigma. Sebelum lanjut ke sini kita cari dulu rata-ratanya ya. Setelah kita mendapatkan FI kali XI, kita cari sigmanya dengan cara kita jumlahkan semua ini. 18 tambah 24 tambah 52 tambah 72 tambah 184. Berarti sigma FI XI-nya adalah 350. Sigma FI-nya adalah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Sigma FI-nya adalah 25. Kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Sama dengan 350 ini ya. 350 dibagi sigma FI-nya adalah 25. Sama dengan 14. Nah, berarti sudah kita dapat X barnya adalah 14. Langkah selanjutnya adalah ini. Kalau misalnya pada data tunggal XI itu adalah nilai data ke I, berarti di sini pada data berkelompok XI itu adalah nilai tengahnya. XI adalah nilai tengah. Ya. Berarti nilai tengahnya adalah 3. 3 dikurangi X barnya tadi adalah 14. Berarti 3 dikurangi 14 negatif 11. Di sini adalah nilai mutlak. Berarti hasilnya adalah 11. 8 dikurangi 14 negatif 6.
nilai mutlaknya adalah 6. Begitu seterusnya ya. 13 dikurangi 14 sama dengan negatif 1. Nilai mutlaknya adalah 1. 18 dikurangi 14, 4. 23 dikurangi 14, 9. Nah, ini sudah dapat nilai mutlak XI dikurangi X bar. Selanjutnya yang perlu kita cari adalah FI kalikan dengan ini. Ya, jadi yang mau kita cari adalah FI kali nilai mutlak XI min X bar. Nah, ini sudah dapat XI min X barnya, berarti kalikan dengan frekuensinya. 6 kali 11, 66. 3 kali 6, 18. 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. 8 kali 9, 72. Ya, kita juga cari sigmanya. Ini sigmanya ini berapa? Kita jumlahkan semua. 66 tambah 18 tambah 4 tambah 16 tambah 72. Hasilnya adalah 176. Nah, SR-nya sama. Berarti sigmanya, hasil dari sigma FI kali XI min X bar dibagi dengan sigma FI. Berarti 176 dibagi 25 sama dengan 7,04. Ya. Demikian contoh penjelasan yang sudah Ibu berikan, baik untuk soal pada data tunggal maupun data yang berkelompok. Silahkan dipelajari anak-anak. Dadah.